Halo anak-anak, ya melalui video ini kita akan belajar matematika bersama ya. Topik yang akan kita pelajari adalah pecahan senilai ya. Apa itu pecahan senilai? Nah, Ibu akan berikan beberapa gambar untuk mempermudah kalian memahami konsep dari pecahan senilai ya. Gambar pertama di video sebelumnya kita sudah belajar ya. Kita bisa tuliskan gambar ini menjadi bentuk pecahan 1/2 ya. Gambar yang kedua kita juga bisa tuliskan ke dalam bentuk pecahan 2/4. Nah, lalu apa hubungannya dengan pecahan senilai ya? Nah, Ibu akan coba potong ya bagian yang berarsir ya. Bagian yang diarsir kita mau coba potong ya. Kita akan lihat lebih dekat ya. Nah, kita coba hapus garis tengah ini ya. Kita akan coba hapus. Nah, apa yang kalian dapati ya? Ternyata persegi panjang hijau dan kuning ya, daerah yang diarsir tadi itu memiliki besar daerah yang sama ya. Luas daerah hijau dengan luas daerah yang kuning itu sama besar ya, mereka memiliki ukuran yang sama. Nah, ini dalam materi pecahan disebut sebagai senilai ya. Tadi kita sudah lihat ya, 1/2 dan 2/4. Mereka ini senilai. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 2/4. Kenapa? Karena dalam gambar pecahan 1/2 memiliki luas daerah yang sama dengan pecahan 2/4. Makanya kita sebut sebagai pecahan senilai ya. Jadi kita bisa simpulkan pengertian dari pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki besar daerah yang sama dan pecahan yang memiliki nilai yang sama ya. Gampang kan? Ibu percaya kalian pasti sudah mengerti. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana memahami pecahan senilai melalui gambar. Nah, dalam pelajaran matematika ada cara untuk menghitung atau mencari pecahan senilai ya. Bagaimana itu? Coba kamu perhatikan baik-baik ya. Ada dua cara yang bisa kamu lakukan ya. Cara yang pertama, kamu bisa menggunakan perkalian, dan cara yang kedua kamu bisa menggunakan pembagian. Bu, gimana caranya? Coba kita lihat contoh soal supaya lebih jelas. Ibu punya bentuk pecahan yang pertama ya, 1/2. Nah, kamu bisa mengalihkan bagian atas atau pembilang dan bagian penyebut ya dengan angka yang sama ya, dengan angka yang sama ya. Kita punya angka itu 1 sampai 9 ya. Bilangan asli kalau kalian masih ingat ya. Kita coba kalikan dengan angka yang paling kecil dulu ya. Coba bagian atas kita kalikan dengan 1 dan bagian bawah kita kalikan dengan 1. Ingat, bilangan yang kamu kali harus sama. Kalau atas dikali 1 berarti bawah juga dikali 1 ya, tidak boleh berbeda. Lalu kita hitung hasilnya. 1 kali 1, 1, 2 kali 1 hasilnya 2. Oke, ternyata kita memperoleh hasil 1/2. Sama ternyata ya hasilnya dengan soal. Tadi soalnya 1/2, hasil perkaliannya 1/2. Berarti kita harus cari perkalian yang lain ya. Kembali ke soal, karena soalnya 1/2 maka kamu tulis ulang 1/2. Sekarang kita mau coba kalikan angka yang berikutnya, kali 2. Nah, atas kali 2, bawah juga kali 2 ya. 1 kali 2 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Maka diperoleh pecahan 2/4. Kita coba satu lagi ya. 1/2 kita mau kalikan dengan angka yang 3. 1 kali 3 hasilnya 3, 2 kali 3 hasilnya 6. Diperoleh pecahan 3/6. Bu, harus pakai berapa angka? Apakah bisa 10 angka dikali 6, dikali 7, dikali 8? Itu tergantung soalnya ya, tergantung permintaan soal. Kalau kamu disuruh cari 5 pecahan senilai ya berarti kalikan sampai 5 begitu ya. Nah, karena ini hanya contoh maka Ibu akan
berikan 2 contoh saja ya. Jadi setelah kita dapat 1/2, 2/4, 3/6, kita dapat simpulkan ya bahwa pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4 dan 3/6 ya. Hasil perkaliannya tadi kamu boleh tuliskan di samping 1/2 dengan tanda sama dengan ya. Sama dengan ini artinya adalah senilai. Kita baca bentuk ini kita bisa baca 1/2 senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 3/6. Ya, sudah jelas ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Bu Arin punya 3/4. Ya, seperti tadi kita coba kalikan dengan 1. Hasilnya 3/4. 3/4 lagi kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Hasilnya 6/8. 3/4 lagi. Ya, kita mau kalikan dengan 3. Ya, 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Hasilnya 9/12. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah 6/8 dan 9/12. Oke, itu tadi contoh dari cara menggunakan perkalian. Bagaimana dengan pembagian ya? Kita lihat ya. Pembagian. Nah, Ibu punya contoh 4/12 ya. Syaratnya hampir sama, kamu cari satu bilangan yang bisa membagi pembilang dan juga penyebutnya, angka yang sama. Ya, coba kita cari. 4 dibagi 1 hasilnya 4. Bisa ya, 12 dibagi 1 hasilnya 12. Oh, sama-sama dibagi 1 hasilnya 4/12. Oke, tapi sama dengan soalnya ya. Kita cari angka yang lain. Misal, kita coba bagi 2. 4 bagi 2 bisa ya. 12 bagi 2 juga bisa. Hasilnya 2/6. Oke, berarti bisa. Kembali ke soal. 4/12. Coba 4 dibagi 3 tidak bisa. 12 dibagi 3 bisa. Bagian atas bisa, bagian bawah. Bagian atas tidak bisa, tapi bagian bawah bisa. Nah, kita nggak boleh pakai ya 3-nya. Nah, kita coba pakai 4. 4 bagi 4 bisa, 12 bagi 4 bisa. Oke, berarti kita pakai bilangan 4. Hasilnya 1/3. Masih ada lagi nggak ya? 4 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa. 12 dibagi 5 juga nggak bisa. Oke, berarti stop di sini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pecahan yang senilai dengan 4/12 adalah 2/6 dan 1/3. Ya, gampang ya. Coba satu contoh soal lagi. Ibu punya 6/12. 6 dibagi 2 bisa. 12 dibagi 2 bisa juga, berarti kita pakai 2 ya. Hasilnya 3/6. 6 bagi 2 3, 12 bagi 2 6. Sekarang 6 dibagi 3 bisa, 12 dibagi 3 bisa juga. Oke, berarti kita pakai pembagian 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2, 12 bagi 3 hasilnya 4. Lagi coba 6 bagi 4 gak bisa, 12 bagi 4 bisa. Oh, bisa, tapi hanya bagian bawah, berarti kita nggak bisa pakai angka 4. 6 bagi 5 nggak bisa, 12 bagi 5 juga nggak bisa, berarti kita nggak bisa pakai angka 5. 6 bagi 6 bisa, 12 bagi 6 bisa. Oh, oke, berarti kita pakai 12 pembagian 6. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 1. Ingat ya, ketika kamu mencari bilangan yang dibagi, bilangan yang untuk membagi penyebut harus sama dengan pembilangan yang dibagi pembilang. Jadi kalau 2 berarti atas 2 bawah 2, kalau 3 atas 3 bawah 2. Nggak boleh atas 3 bawah 4, itu tidak boleh. Harus dua-duanya sama ya. Oke, jadi kita dapat simpulkan bahwa pecahan senilai dengan 6/12 adalah 3/6, senilai dengan 2/4, dan senilai dengan 1/2. Penulisannya masih sama ya, menggunakan tanda sama dengan. Oke, mudah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu masih belum mengerti, silahkan putar ulang videonya sampai kamu benar-benar mengerti. Oke, selamat belajar, Tuhan memberkati.